Hey, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kabar Anda baik-baik saja. Kenapa? Karena kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya ada di dalam kita. Haleluya. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan baca di dalam Matius pasal 22 ayat 39, lalu Matius 7 ayat 12. Mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh, luar biasa. Kita tahu Tuhan Yesus menyimpulkan 10 hukum itu dalam 2 hukum yang terutama, yang pertama dan yang terutama. Nah, hukum pertama berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua berbicara tentang kasih kepada sesama. Sebab orang mengasihi Tuhan, belum tentu orang itu bisa mengasihi sesama. Atau sebaliknya, seseorang yang mengasihi sesama, peduli kepada sesama, sikap peri kemanusiaannya begitu baik, tapi belum tentu juga dia didasari dengan kasihnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 2 hukum kasih dalam penerapan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia dengan seimbang. Kita tidak boleh berat sebelah. Karena di atas kedua hukum ini akan digantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pernahkah saudara lihat misalnya gantungan jemuran miring begini? Talinya ya 45 derajat. Tidak mungkin. Mesti harus lurus. Sehingga gantungannya itu bisa stabil, dudukannya itu baik. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama manusia. Kali ini saya akan menitik beratkan kepada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Di sini dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukuran mengasihi sesama manusia adalah bagaimana kita mengasihi diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa cara mengasihi sesama manusia itu sebenarnya simpel. Kenapa? Karena setiap orang tahu mengasihi dirinya. Amin. Saya percaya Anda tahu bagaimana cara mengasihi diri Anda. Bagaimana cara menghargai diri Anda. Bagaimana cara menghormati diri Anda. Bagaimana cara merawat diri Anda. Nah, kalau Anda bisa melakukan segala sesuatu terhadap diri Anda dengan baik dan benar, pasti Anda juga bisa melakukan hal tersebut kepada orang lain. Karena itulah tata cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang hukum kasih kepada sesama. Nah, karena itu Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sungguh sebuah kesimpulan yang luar biasa.
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dengan melakukan terlebih dahulu kepada orang lain, maka hal baik, hal positif yang kita tujukan atau kita nyatakan kepada orang lain akan berdampak balik kepada diri kita sendiri. Percayalah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Dan saya pun sudah membuktikan hal itu. Jika saudara tidak mau direndahkan, jika saudara tidak mau tidak dihargai, kalau saudara tidak mau tersinggung, jangan menyinggung orang lain. Nah, situasi kita hari ini di Papua, kita hendak menghadapi PON ke-20. Dan sebagai hamba Tuhan, saya menganjurkan saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah, sukseskanlah PON 20 tahun 2021, PON Papua. Nah, PON Papua adalah momentum yang penting di mana orang Papua harus memberikan kesan yang baik, kesan yang positif. Setiap orang yang datang ke tanah ini, mereka akan berkata, sungguh PON Papua, PON ke-20 adalah sebuah PON yang berbeda. Karena mereka menemukan orang-orang Papua yang ramah, orang-orang Papua yang begitu mengerti, yang selama ini kami dengar orang Papua itu penuh kasih. Nah, ini waktunya kita harus membuktikan. Apakah kita hanya sekedar menyatakan kata-kata itu sebagai slogan? Karena Alkitab berkata, kita harus mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Nah, saudara-saudaraku, supaya kita ingin di dalam PON ini berjalan dengan baik sebagai hamba Tuhan, ada 3 hal. Mari kita doakan penyelenggaraan PON ini bisa berjalan dengan baik. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, ketika Anda ingat tentang pelaksanaan PON, mari kita doa. Semua orang yang mendengar dan mengingat tentang PON Papua, Anda harus berdoa. Anda yang telah mendengarkan khotbah ini, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku, yaitu dengan cara mendoa. Yang kedua, mari kita ikut menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan PON. Jangan sampai kita merusak fasilitas-fasilitas umum. Jangan sampai kita memalak orang di jalan. Hal-hal yang bisa menimbulkan kesan negatif, mari kita singkirkan itu jauh-jauh. Prinsip mengasihi sesama adalah mengasihi diri. Jika Anda mengasihi diri, Anda pasti tahu bagaimana cara mengasihi sesama. Yang ketiga, Anda harus ikut program vaksinasi. Jika Anda tidak ikut program vaksinasi, saudaraku, ada sebuah kemungkinan, ada hal-hal yang kita tidak harapkan bisa terjadi dalam penyelenggaraan PON. Jika Anda inginkan supaya PON ini berjalan, tidak ada ledakan penyebaran COVID seperti yang pernah terjadi di Sungai Gangga, India. Saudara, itu bisa terjadi juga di Papua. Karena itu, harapan saya, mari kita berikan diri kita untuk divaksinasi. Sebagai hamba Tuhan, percayalah, saya sudah vaksin. Keadaan diri saya baik-baik dan aman. Saya sehat. Jika Anda belum vaksin, Anda harus segera vaksin. Karena dampak dari orang yang sudah divaksin
tentunya mereka akan mengalami gejala yang baik dan target dari pemerintah akan tercapai, di mana kita akan mencapai kekebalan imunitas bersama-sama. Inilah himbauan dan harapan saya. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, Tuhan menolong kita untuk menyukseskan PON 2021. Shalom, Immanuel.